Sementara ada orang lain yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap tanah, karena tanah itu adalah sumber dari kesejahteraan rakyat. Smart Viewers, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya. Selamat ya untuk kamu yang sudah beruntung. Jumpa lagi dengan saya di acara Good Talk X Business Law Binus University. Kali ini bersama saya dengan Ernie Herawati. Saya akan membawakan topik mengenai pentingnya sertifikat tanah. Jadi, jika kalian punya tanah, maka akan sangat penting bagi kalian untuk memiliki sertifikat tanah. Sertifikat ini pakai P ya, bukan pakai F. Nah, sertifikat ini menjadi tanda bukti bahwa kalian punya hubungan hukum dengan tanah yang kalian miliki. Bagaimana hukum mengatur mengenai sertifikat tanah ini? Yaitu di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria diatur bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka pemerintah mengadakan sertifikat tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sertifikat tanah ini tidak hanya berisi mengenai hak milik, tetapi ada 4 jenis tanah ya yang bisa dimintakan untuk sertifikatnya, yaitu ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna usaha. Jenis-jenis ini tergantung pada peruntukan yang ingin diajukan oleh subjek hukum atau pemakai tanah. Mengapa sertifikat tanah ini kemudian menjadi penting bagi pemerintah? Karena dari catatan data yang ada, sampai dengan tahun 2022 terdapat 8.000 kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Artinya terdapat banyak kasus mengenai sengketa tanah. Kemudian, dari semua bidang tanah yang ada di Indonesia, terdapat 126 juta bidang tanah yang belum didaftarkan. Artinya, terdapat 126 juta bidang tanah yang belum ada sertifikatnya. Padahal, dari data yang tadi bahwa 8.000 kasus yang terjadi sampai dengan hari ini, baru 65% kasus yang bisa diselesaikan. Itu artinya masih terdapat sisa konflik yang belum tertangani. Yang ditangani pun belum tentu bisa selesai dengan memuaskan. Tetapi ketika seseorang itu sudah punya sertifikat tanah, mengapa juga kemudian potensi konflik ini menjadi tetap besar? Oleh karena itu, pada tahun 2017, Presiden mengadakan program sertifikasi tanah, yaitu PTSL, Program Sertifikasi Tanah Sistematis Lengkap. Artinya kalau program sertifikasi tanah itu secara sistematis itu dilakukan dari inisiatif pemerintah. Supaya apa? Supaya bidang tanah di Indonesia itu banyak yang terdaftar. Kalau sudah banyak yang terdaftar, artinya tanah di Indonesia itu sudah jelas tanah ini kemudian dimiliki oleh siapa. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa sih setelah ada sertifikat tanah kok masih banyak konflik tanah yang terjadi? Nah, ini berkaitan dengan sistem publikasi tanah yang dianut oleh pemerintah kita, yaitu sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Jadi sebenarnya ada 2 jenis publikasi, yaitu negatif dan positif. Tetapi Indonesia cari tengah-tengah nih, yaitu sistem publikasi tanah negatif tetapi bernuansa positif. Artinya, ketika pemerintah itu melakukan sertifikasi tanah, diproses supaya seseorang itu mendapatkan sertifikat, maka data dan bukti yang dikumpulkan oleh pemerintah itu menjadi data yang harus dipercayai kebenarannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk melakukan gugatan atau melakukan keberatan jika kemudian diketahui terbukti sebaliknya, bahwa ternyata setelah disertifikatkan ternyata tanah ini memang bukan pemilik asli dari si yang punya sertifikat. Jadi sertifikat tanah pun ternyata belum sampai saat ini ya, ternyata masih belum bisa memenuhi amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pemerintah itu melakukan sertifikasi tanah demi untuk terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, dari apa yang coba saya uraikan ini, apakah di antara kalian di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Nama saya James dan saya ingin bertanya, apa resiko dari memiliki tanah yang tidak memiliki sertifikat?
Baik, terima kasih James. Apa resiko bagi sebidang tanah yang tidak ada sertifikatnya? Nah, tanah itu merupakan benda tidak bergerak, di mana benda tidak bergerak itu mewajibkan adanya pendaftaran. Apalagi tanah. Tanah itu benda tidak bergerak yang mewajibkan adanya pendaftaran. Nah, pendaftaran ini akan bisa menunjukkan hubungan hukum antara tanah yang kita klaim sebagai milik kita dengan kita sebagai subjek hukum yang memiliki tanah. Sehingga nanti akan ada orang pemegang sertifikat itu akan bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik dari tanah. Nah, apa resikonya? Resikonya banyak sekali. Artinya akan ada pihak lain yang bisa mengklaim tanah itu sebagai tanah miliknya. Bagi tanah-tanah yang tidak ada sertifikatnya, maka disebut sebagai tanah negara. Artinya sebenarnya tanah itu dianggap belum ada subjek hukum yang memiliki. Sehingga sebenarnya dengan status yang seperti itu, maka pihak-pihak lain sebenarnya akan bebas untuk bisa memintakan permohonan untuk memiliki tanah. Tetapi memang tidak semudah itu ya, karena kalau misalnya tanah itu sudah dimiliki secara de facto saja, maka sebenarnya si orang yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya sebenarnya akan bisa mengajukan sertifikat tanah dengan bukti-bukti dan dengan itikat baik. Kalau misalnya nanti terjadi, katakanlah ada orang yang meninggal dan kemudian tanah ini diwariskan kepada generasi berikutnya, maka itu juga akan menyulitkan dalam proses pewarisan nantinya dan dalam proses pembuktian bahwa tanah ini telah beralih kepada ahli warisnya. Baik, dari apa yang ditanyakan oleh James, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Shannon Jocelyn, saya izin bertanya. Semisal kalau saya bertempat tinggal nih di sebuah rumah yang tanahnya saya sudah miliki sertifikatnya, tapi kemudian di suatu hari ada orang lain yang datang dan mengklaim kalau dia juga punya sertifikat atas tanah tersebut. Nah, untuk penyelesaian secara hukumnya atas sertifikat ganda ini bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi sertifikat ganda, ini menjadi kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, sertifikat ganda ini bisa jadi dua-duanya memang asli buatan Badan Pertanahan Nasional. Tapi ada juga sertifikat yang ganda tetapi satunya palsu. Nah, sekarang kita mencoba membahasnya bagaimana kalau sertifikatnya dua-duanya asli. Nah, kalau sertifikat dua-duanya asli itu biasanya harus diselesaikan lewat lembaga peradilan. Nanti peradilan yang akan menentukan sebenarnya yang punya hak yang sebenarnya itu yang mana. Tapi menurut konsep dari hukum kebendaan, hak yang lahir lebih dahulu itu biasanya menjadi hak yang lebih diakui. Hak yang lebih dulu kedudukannya lebih kuat dibanding hak yang lahir kemudian. Jadi bukan berarti yang hak kemudian nggak diakui ya, tetapi hak yang lahir lebih dahulu menjadi lebih kuat dibanding hak yang lahir kemudian. Tetapi bagaimana sih kekuatan dari data yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah itu? Jadi proses sertifikasi tanah itu dimulai dari adanya pengumpulan data yuridis dan data fisik. Data fisik itu mengenai luas tanahnya berapa, berbatasan dengan siapa, itu nanti dicatat oleh petugas pengukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, kemudian setelah data itu diambil beserta dengan data yuridis, misalnya siapa pemiliknya, sudah berapa lama dia menempati, bagaimana surat-suratnya, apakah ada surat tanda bukti yang memang menunjukkan bahwa dia memang orang yang berhak untuk mengajukan sertifikat tanah gitu. Nah, kemudian setelah data-data itu diambil oleh pemerintah dan dikumpulkan, maka data itu akan dicantumkan ke dalam sebuah buku, istilahnya buku ya, tapi sebuah database di kantor pertanahan, yaitu buku tanah namanya. Nah, buku tanah ini mencatat semua data-data mengenai data yuridis dan data fisik mengenai tanah. Jadi nanti kalau ke BPN, kantor pertanahan di mana tanah itu berada, nah di situ akan ada data-datanya. Nah, data-data itu meliputi data nama, luas tanah, data fisik, data yuridis. Jika sertifikat itu nanti hilang, maka pihak yang memiliki sertifikat itu akan bisa minta salinan lagi karena datanya sudah tersedia di kantor pertanahan. Nah, oleh karena itu jika ada sertifikat ganda, maka biasanya bisa dicek tuh ke kantor
pertanahan. Apakah memang benar ini sertifikatnya palsu atau asli gitu. Makanya kalau misalnya ada orang mau bertransaksi, melakukan transaksi terhadap tanah, misalnya mau mengalihkan, menghibahkan, mewariskan, ya terlebih dulu sebelum balik nama itu dilakukanlah yang namanya cek sertifikat. Nah, cek sertifikat itu bisa minta bantuan pada pejabat pembuat akta tanah untuk dimintakan cek ke kantor pertanahan. Bener nggak nih data-datanya? Aman nggak nih tanah ini untuk dipindah tangankan? Nah, dari situ maka sebenarnya proses sertifikasi tanah itu bukan semata-mata pada saya punya tanah dan ada buktinya, tetapi proses sertifikasi tanah itu menjadi lebih memudahkan bagi si pemilik tanah itu untuk melakukan transaksi dan peralihan ataupun perbuatan hukum yang lain terhadap tanah. Kesan saya terhadap acara ini sangat baik, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat peroleh. Saya berharap acara ini terus ada untuk kedepannya. Sukses selalu acara Good Talk X Business Law. Mengapa sertifikasi tanah ini menjadi penting? Karena pertama, sertifikat tanah itu menjadi bukti bahwa adanya hubungan hukum antara pemilik tanah dengan objek berupa tanah. Yang kedua, dengan adanya sertifikat tanah, maka menjadi lebih mudah bagi orang yang memiliki tanah tersebut untuk melakukan peralihan terhadap tanah. Tapi yang paling penting adalah bagi orang yang memiliki sertifikat tanah, maka dia diakui dilindungi oleh negara dan kemudian lebih terjamin dan lebih memiliki kepastian hukum mengenai benda berupa tanah yang ia miliki. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah bagi pemerintah sendiri, bahwa sertifikat tanah itu akan memudahkan pemerintah untuk mengatur, untuk mendata bahwa di Indonesia ini berapa sih jumlah bidang tanah yang ada, siapa saja sih pemilik tanah yang ada, dan kemudian setiap subjek hukum itu punya tanah berapa. Karena tanah di Indonesia ini terbatas jumlahnya dan setiap subjek hukum itu dibatasi jumlah kepemilikan tanahnya. Sehingga tidak akan ada lagi suatu saat orang itu punya tanah yang berlebih-lebih, sementara ada orang lain yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap tanah. Karena tanah itu adalah sumber dari kesejahteraan rakyat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan menonton di episode-episode Good Talk X Business Law BINUS University. Sampai jumpa lagi. Smart Viewers, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi, saksikan terus episode Good Talk X Business Law BINUS selanjutnya ya.